Halo para public speaker dan trainer yang banyak berbagi, mengajar, mentraining di forum online, khususnya melalui Zoom Meeting. Mungkin Anda pernah mengalami gangguan ya, entah slide-nya dicoret-coret menggunakan fitur annotation oleh partisipan yang nakal, atau chat box Anda dipenuhi dengan percakapan yang nggak senonoh, yang tidak fokus oleh beberapa orang yang aneh-aneh. Saya mau berikan tips bagaimana menjaga agar event Anda terjaga keamanannya dan kemudian tertib lancar dalam prosesnya. Mari kita simak. Nomor 1, pastikan Anda selalu mengupdate aplikasi Zoom Meeting Anda. Yang kedua, aktifkan fitur autentifikasi partisipan. Lihat di layar, ya, only authenticated meeting participants and webinar attendees can join meetings and webinar. Ini harus dinyalakan. Dan jangan lupa, allow participant to join before host dinonaktifkan. Agar apa? Tidak ada partisipan yang bisa masuk sebelum host buka ruangan. Berikutnya yang ketiga, buatlah registrasi form di dalam Zoom Meeting itu sendiri. Jadi ketika Anda membuat agenda event, kan ada tawaran tuh, apakah mau bikin form registrasi atau tidak, buatlah. Dan ketika Anda membuat form nanti, jangan lupa nih, di bagian ini nih, embed passcode in invite link for one click join, itu dinonaktifkan. Tujuannya apa? Nanti, habis ini saya jelaskan. Mari kita lihat dulu formnya. Tampilan ini muncul ketika Anda membuat agenda meeting ya. Di web setahu saya, bukan di aplikasinya langsung, di web Zoom-nya. Registration diaktifkan, kemudian meeting ID terserah mau pakai personal meeting, ini nomor handphone saya, personal meeting, atau di generate, saya pilih generate ya. Kemudian security, passcode bebas, atur saja, pasti harus ada, diaktifkan, kalau required biasanya ada passcode, kemudian waiting room diaktifkan. Jadi only users admitted by the host can join the meeting. Ini pintu terakhir sebelum mereka masuk ruangan. Nah, require authentication to join jelas ya dari diri Anda. Ada opsi juga nih. Allow participant to join anytime, jangan aktifkan, tadi sudah saya bahas. Kemudian mute participant upon entry, yes. Jadi ketika mereka masuk, jangan sampai mic-nya terbuka lalu suara bocor. Tentang watermark yang berikut ini, nanti saya bahas tersendiri. Dan yang lain-lain terserah, Anda bisa pasang, bisa juga tidak. Itu yang ketiga ya, membuat form registrasi. Masih ada tentang registrasi. Ketika Anda membuat form registrasinya, ada pilihan terkait approval. Apakah mau otomatis, artinya siapapun yang daftar langsung dapat link undangan melalui inbox email mereka, atau manually approve. Saya sarankan kalau event Anda memang butuh konfidensialitas tinggi, butuh sortir, apalagi berbayar, maka manually approve. Jadi ketika mereka apply, mereka nggak langsung dapat link. Nanti Anda dapat pemberitahuan, ada orang-orang ini daftar, emailnya ini. Nah, ada nomor handphonenya. Anda bisa WA dulu sebelum approve. Ketika, orangnya valid gitu ya, memang peserta, bukan orang iseng. Anda langsung approve di situ. Dan dengan demikian, karena sudah valid, itu layer 2 ya. Layer 1 ada form pendaftaran, layer 2 manually approve. Dan yang ketiga, walaupun sudah di-approve, Anda masih bisa menolak dia sebelum sampai di waiting room. Yaitu dengan cara apa? Tidak memberikan passcode-nya. Jadi passcode itu tidak diberikan dalam email bersama dengan link, tidak. Tapi setelah dia daftar 1, kemudian Anda manually approve 2, ini pagar kedua. Pagar ketiga, passcode-nya diberikan sehari atau 2 hari sebelum acara. Atau bahkan pada 1-2 jam sebelum acara. Lalu, yang keempat, masuk waiting room kan? Nah, 4 gerbang sebelum orang itu masuk dalam event Anda. Di waiting room bisa dicek kembali. Apalagi kalau namanya aneh-aneh, nggak sesuai dengan form registrasi yang sudah mereka isi. Nah, di notifikasi Anda bisa pasang, bisa tidak. Kemudian other options, kalau saya pasang ya close registration after event date, jadi nggak ada yang daftar lagi tuh ketika sudah harinya sudah lewat. Lalu jumlah registran Anda bisa atur. Jadi kalau sudah memenuhi kuota ya nggak bisa ada yang daftar lagi.
Kemudian allow attendees to join from multiple devices. Nah, ini Anda bisa atur. Kalau mau memastikan bahwa nggak ada orang yang bagi akunnya, maka allow attendees untuk join dari multiple devices dinonaktifkan. Jadi satu email, satu pendaftar hanya bisa ngikut dari satu device. Aman kan? Dia nggak bisa ikut secara rombongan gitu ya, menggunakan device beda-beda. Yang keempat, ya, aktifkan waiting room. Jelas, tadi sudah dibahas juga. Nah, mari kita lihat di keterangan di layar yang sekarang Anda tengah simak ya. Jadi waiting room aktifkan, lalu jangan lupa edit option dong. Jangan cuma pakai tampilan template. Nah, ini isinya. Waiting room option. Who should go in the waiting room? Kalau kita kan tadi sudah bikin registrasi, sebetulnya cukup di everyone saja. Lalu sort people di waiting room berdasarkan jam mereka join atau alfabet nama. Kalau mau enak mensortirnya, pakai alfabet saja. Users invited during the meeting by the host or co-host will bypass. Ini yang saya maksud tadi. Jadi, ketika acara sudah mulai, Anda masih bisa ngundang peserta lain, biasanya bintang tamu gitu ya, atau panitia, secara dadakan dan directly. Nggak usah pakai ngisi form segala. Dan satu lagi yang perlu diaktifkan, allow participants in the waiting room to reply to host and co-host. Jadi selama mereka di waiting room, mereka sudah bisa chatting. Misalnya apa? Ternyata yang join di waiting room namanya belum diubah, masih tertulis Galaxy atau iPhone. Nah, Anda bisa sapa mereka untuk rename dulu nama mereka. Baik, itu yang keempat. Dan jangan lupa, selama proses memasukkan peserta ke dalam ruangan Zoom Anda, jangan hanya andalkan komunikasi melalui Zoom. Jadi, WA harus aktif, menjadi hotline untuk hal konsultasi teknis. Yang kelima, kelola fitur video. Nomor 1, Zoom di poin kelima ini, Zoom itu memberikan fitur baru avatar. Jadi diri kita bisa berubah jadi tampilan boneka hewan. Halo, apa kabar? Ini saya sedang menggunakan avatar rubah. Dan sekarang saya menggunakan avatar sapi. Ya, mata bisa berkedip, mulut komat-kamit, gerak kepala pun persis diikuti. Hanya tangan yang tidak bisa bergerak. Nah, nonaktifkan avatar. Lihat di gambar. Tunggu dulu ya, kecuali kalau memang ini acaranya buat anak-anak atau acara hanya main-main, bolehlah ya avatar dinyalakan. Tapi kalau tidak, nonaktifkan saja. Kemudian, minta partisipan buka video semua. Maksudnya apa? Kita mau memastikan bahwa yang daftar itu wajahnya memang ya dia gitu. Dan kita ingin terhindar betul-betul dari gangguan. Kalau ada yang nggak bisa buka, jangan langsung dikeluarkan, tapi tanyai dulu. Cara paling enak adalah lempar dulu ke waiting room, ajak komunikasi saat orang-orang itu di waiting room. Jika pesertanya banyak, misalnya 100 orang, nggak mungkin kan ngelihat semua sekaligus, caranya gimana dong? Masukkan peserta ke dalam breakout room, ya, misalnya peserta 100 lah ya, bagi ke 10 breakout room, dan jangan lupa juga tapi di setiap breakout room harus ada orang Anda. Nggak harus panitia, tapi orang kepercayaan, teman baik. Lalu sebelum masukkan breakout room, semua nama mereka sudah di-rename. Di awalnya, di pangkal nama, itu ada tanda bintang atau tanda plus, tanda min. Ketika sudah terbagi dalam breakout room, secara otomatis, nama mereka itu paling mencolok, sehingga Anda bisa bagi-bagi. Alasannya, saling berkenalan satu sama lain. Ya, satu orang 30 detik aja, kan cepet kan? Untuk ngecek, bener nggak nih peserta yang daftar? Dan peserta yang serius, yang mau ikut event saya. Yang keenam, mengendalikan fitur rename. Nah, Anda lihat di gambar, di layar, ya. Di bagian pengaturan di web Zoom, allow users to change their name when joining a meeting, menurut saya boleh saja. Jadi sebelum join, di waiting room masih bisa mengubah nama, tapi ketika sudah di dalam ruangan Zoom, tidak bisa lagi mengubah nama. Namun, host dan co-host bisa mengubah nama. Memang risikonya begini, kadang kita menggunakan fitur rename itu untuk permainan, untuk proses belajar juga sebagai salah satu metode belajar yang fun. Otomatis nggak bisa, ya, demi menjaga keamanan. Jadi ini gerbang ketujuh, mematikan fitur rename, menonaktifkan. Hanya host dan co-host yang bisa mengubah. Dan satu lagi nih, lihat.
Hide participant profile pictures in a meeting. Maksudnya apa? Ketika mereka hadir di ruang meeting lalu mematikan video, mereka tidak bisa mengaktifkan foto diri mereka maupun video diri. Kan ada komputer, saya nggak tahu ya, mungkin Windows ya, kalau saya pakai Mac nggak bisa ya, yang bisa menampilkan video diri secara animatif gitu. Jadi kesannya itu orangnya hadir, padahal bisa jadi itu bukan dirinya, dan bisa jadi itu dirinya, tapi dirinya nggak ada di sana, hanya gambar dia. Nah, problem itu bisa diatasi dengan cara menonaktifkan ini. Mengaktifkan. Karena instruksinya adalah hide participant profile pictures. Ya, di hide saja. Jadi yang muncul hanya nama mereka dengan layar gelap. Kalau mereka matikan video, itu yang keenam. Yang ketujuh, batasi fitur text chat dengan cara disetting di web account Zoom Anda. Settingnya paling aman seperti yang Anda lihat di sini ya. Jadi yang bisa chat hanya host dan co-host kepada semua partisipan, everyone, dan juga kepada partisipan individually, perorangan. Dan kalau partisipan masih bisa chat hanya kepada host dan co-host saja dan tidak dilihat oleh partisipan lain. Itu paling aman. Lalu mungkin ada di antara Anda yang komplain. Tapi kan saya pengen di awal semua bisa saling sapa, Pak. Gampang. Anda lihat di fitur ini. Jadi ketika acara sudah mulai, Anda cukup aktifkan, klik di bagian chat itu, dan allow users to participant to chat with, itu bisa diganti-ganti kok. To everyone. Namun setelah itu, kunci lagi, matikan lagi. Jadi kesempatan mereka untuk bisa chat to everyone atau directly, diatur durasinya, diperketat durasinya. Oh iya, saya nggak tahu Zoom resmi yang rilis atau bukan, di internet yang pasti ya, ada fitur seperti ini yang ditawarkan Zoom, keren banget. How to delete message sent in chat during an event. Kayaknya dari Zoom, ini Zoom support nih. Tapi faktanya saya nggak bisa, dan banyak orang komplain nggak bisa. Diminta katanya klik di ellipsis yang 3 bintang itu. Lalu ada pilihan delete. Ini, ya, lihat gambarnya. Ketika saya coba klik di 3 bintang, yang muncul hanya pilihan copy doang. Sudah. Maka jaga gawang chat box Anda. Lalu, oh ya, di sini ada fitur private chat, allow meetings participant to send directly message to other participant, dinonaktifkan ya, sejak di setting dalam web account Zoom Anda. Lalu ini juga dinonaktifkan, send files via meeting chat. Nanti jadi yang bisa kirim file itu hanya host dan co-host. Peserta nggak bisa. Namun, kalau nanti di jam acara Anda minta peserta kirim file, ya tinggal dibuka aja sambil acara berjalan. Oh, satu lagi catatan. Kaitan dengan emoji. Zoom sudah memberikan fitur emoji itu lengkap seperti di chat WA, Telegram, dan lain-lain. Tapi hati-hati, di sana ada gambar tengkorak, ada gambar marah-marah, dan sebaiknya. Dan segala macam ya. Maka sebaiknya dibatasi. Hanya gambar-gambar yang positif, seperti ini yang Anda lihat sekarang. Ya, meeting reaction-nya hanya selected emojis. Ada tepuk tangan, jempol, tertawa, melongo, tanda hati, dan konfeti. Dan jangan lupa non-verbal feedback juga diaktifkan. Ya, itu bagus untuk interaksi. Kan chatnya udah dimatikan. Mic-nya juga dinonaktifkan. Jadi mereka bisa berespon lewat non-verbal. Yang ke-8 tipsnya tentang screen sharing dan annotation. Di akun web Zoom Anda, pastikan sharing screen itu tidak nyala seperti ini. Kalau nyala pun hanya host only. Nanti kalau sewaktu-waktu di jam acara Anda mengizinkan partisipan untuk share, ya dibuka di situnya. Nah, lihat gambarnya seperti ini. Dan who can start sharing? Ya host only juga. Kemudian untuk fitur annotation, sebaiknya tidak dinonaktifkan, jadi tetap menyala ya. Nanti ketika Anda menggunakan fitur tersebut, ya, ketika sambil sharing slide, jangan khawatir. Jadi diubahnya pada saat Anda tengah menayangkan slide. Bagaimana caranya? Lihat berikut ini. Iya, jadi di bagian ini ya yang diubah. Tinggal disable dan enable saja diatur. Nah, kemudian juga whiteboard. Bagian whiteboard juga sebaiknya tetap diaktifkan. Soal siapa yang sharing bisa diatur pada saat kita tengah live. Yang ke-9, mengelola mic partisipan. Tadi sudah sempat dibahas juga di awal bahwa ketika mereka masuk, pastikan mic-nya otomatis langsung terkunci, tertutup. Dan kalau pada saat
Anda sebagai pembicara, trainer gitu ya, bicara lalu ada mic bocor, jangan minta orang lain matikan sebetulnya. Kecuali memang cuma sedikit peserta gampang. Kalau peserta banyak, susah diidentifikasi mic-nya siapa yang bocor, cukup Anda klik tombol mute all di bagian partisipan ini. Itu haknya orang yang ngomong untuk mute all. Jangan minta moderator, host, MC yang matikan. Karena nanti ketika kita lagi ngomong, mereka mute all, mic kita pun ikut mati. Kita komat kami ngomong, ternyata peserta nggak ada yang dengar. Jadi biasanya saya berikan saran, hanya yang ngomong yang boleh tekan mute all. Yang lain hanya boleh mematikan mic partisipan secara individually. Nah, Anda lihat di bagian ini ya, ask all to unmute, ya berarti sebelumnya dikunci. Nah, biasanya demi keamanan acara, mute all upon entry jelas. Biasanya kalau sudah disetting di website, di sini juga akan tercentang. Lalu play, join, and leave sound. Nah, ini hati-hati nih. Kadang pembicara terganggu kan, mendingan nonaktifkan aja deh ketika sudah dimulai. Karena ketika dinyalakan, salah satu host-co-host menyalakan, semua berbunyi. Berbunyi di semua device host dan co-host. Nah, pembicara kadang terganggu kalau ada orang masuk dengan alarm. Log meeting bisa Anda lakukan ketika memang peserta sudah komplit dan nggak boleh ada yang keluar masuk lagi. Lalu enable waiting room, biasanya di awal saya selalu aktifkan, tapi di tengah-tengah kadang saya buka kalau acaranya nggak confidential. Tapi kalau acaranya tertutup, confidential, eksklusif, ya sepanjang proses enable terus. Nah, di sini juga ada allow participant to unmute themselves, dinonaktifkan demi ketertiban. Rename, dinonaktifkan. Start video, terserah. Kan cuma video doang. Tapi juga kalau video mereka muncul hal-hal tak senonoh, Anda matikan saja videonya. Dan mereka nggak bisa buka sendiri selama Anda kunci. Baik, itu poin ke-9 ya, dalam hal menjaga keamanan ketertiban. Yang ke-10, setting report to Zoom seperti yang Anda lihat sekarang, malah sebaiknya dinonaktifkan, teman-teman. Tahu kenapa? Jangan sampai yang mereport malah si orang pengganggu itu. Dan yang direport adalah tamu kehormatan kita, adalah orang-orang yang baik-baik. Jadi nonaktifkan. Jadi cukup host dan co-host saja yang bisa mereport. Dan terakhir, watermark. Watermark itu ada 2 jenis, video watermark dan audio watermark. Kalau video watermark berarti dalam gambar tuh ada email address kita. Kalau audio nanti muncul nih suara tentang milik siapa nih, filenya milik siapa. Jadi watermark itu memunculkan nama atau suara dari orang yang merekam. Misalnya, saya bikin acara seminar, lalu co-host saya atau bahkan partisipan saya izinkan untuk merekam event saya. Dengan saya nyalakan watermark fitur ini, maka semua yang merekam ketika menyimpan filenya lalu mendistribusikan ke orang lain, file itu tidak bertuliskan nama saya, tidak, tapi bertuliskan akun si pengirim, si perekam. Misalnya yang merekam namanya andi@gmail.com. Ketika dia distribusikan, tertulis tuh di layar depannya andi@gmail.com. Maka saya tahu, oh ini yang distribusikan si Andi. Begitu juga kalau orang lain lagi. Suara juga sama, nanti terdengar. Boleh aktifkan, boleh tidak. Kalau saya tidak terlalu suka mengaktifkan, karena apa? Jadi nggak bagus gambarnya. Jadi cara menjaganya adalah dengan membatasi siapa saja yang boleh merekam Zoom kita. Semoga bermanfaat. Oh iya, ada satu fitur baru di Zoom yang saya sudah coba-coba tapi saya nggak tahu gunanya apa. Ya, karena nggak muncul tuh ketika tayang, yaitu Chat Etiquette Tool. Saya sudah coba buat, lalu saya coba simulasikan di text chat, ya, menuliskan kata-kata yang tidak pantas, tapi ternyata tidak berdampak apapun. Kalau ada di antara Anda yang sudah menggunakannya dan berhasil, silakan bagikan ya, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, sehat selalu.